Anda pasti udah sering banget kan dengar soal Bitcoin? Nah, tapi hari ini kita bakal lihat dari sisi yang, mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Yuk kita jawab pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih Bitcoin itu? Mungkin yang langsung kepikiran itu, oh Bitcoin itu uang digital, atau aset buat investasi yang spekulatif gitu. Ya, nggak salah juga sih. Tapi, di mana kalau saya bilang itu cuma secuil dari gambaran besarnya? Jadi, apa itu Bitcoin sebenarnya? Oke, kita bongkar konsepnya ya. Coba lupain dulu deh soal duitnya. Intinya, inti dari segala inti, Bitcoin itu adalah sebuah database. Betul, sebuah sistem yang revolusioner banget buat mengelola data. Kalau Anda paham ini jadi kunci buat lihat potensi aslinya. Oke, bagian pertama. Kita akan lihat Bitcoin sebagai database publik global. Lupakan dulu koinnya, kita fokus ke datanya. Nah, bedanya gini, kalau data perusahaan kan biasanya disimpan di satu server lokal atau di cloud ya kan? Nah, database Bitcoin ini disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Dan setiap komputer ini nyimpen salinan yang sama persis. Inilah yang bikin sistemnya jadi tangguh banget. Teknologi di baliknya ini namanya blockchain. Gampangnya gini, bayangin aja kayak buku kas digital raksasa. Nah, setiap blok baru itu isinya data baru. Terus blok-blok ini disambungin jadi satu rantai yang nggak bisa diubah sama sekali. Jadi ini tuh jenis database yang spesifik banget. Dan ini prinsip utamanya, keren banget. Tulis ke depan, baca ke belakang. Artinya apa? Artinya, Anda bisa nambahin data baru, Anda bisa baca data yang lama, tapi Anda nggak akan pernah bisa, sekali lagi, nggak akan pernah bisa ngubah atau ngehapus apa yang udah tercatat. Ini yang menciptakan jejak audit yang permanen dan super terpercaya. Nah, bagian kedua. Gimana caranya sistem ini bisa jalan? Disinilah data ketemu sama uang. Persamaan sederhana ini ngejelasin semuanya. Bit itu mewakili data, dan koin itu mewakili nilai uangnya. Jadi, Bitcoin itu gabungan keduanya, peleburan antara data dan uang jadi satu kesatuan. Terus, gimana bagian koin ini jadi mesinnya? Nah, ini gunanya sebagai insentif. Para penambang di seluruh dunia dibayar pakai Bitcoin buat ngejaga keamanan dan validasi data di jaringan. Ini yang bikin sistemnya bisa jalan sendiri tanpa perlu ada bank atau pemerintah. Siap aja bisa ikutan, tinggal bayar sesuai pemakaian. Gabungan ini ngebuka banyak banget kemungkinan baru. Contohnya transaksi mikro. Jadi kita bisa ngasih nilai ke tiap-tiap titik data, sekecil apapun itu, dan kita bisa perjualbelikan secara instan. Ini benar-benar cara baru buat memonetisasi internet. Oke, jadi kita udah tahu apa itu Bitcoin dan gimana cara kerjanya. Sekarang, kenapa ini penting banget? Inilah yang jadi pembeda Bitcoin. Singkatnya, ada 4 keunggulan utama. Datanya immutable alias nggak bisa diubah, jadi tahan penipuan. Terus, sistemnya efisien banget, karena terdistribusi, jadi juga tangguh. Dan yang paling penting, interoperable, artinya berbagai macam sistem bisa ngobrol satu sama lain dengan gampang. Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam. Tapi, tunggu dulu. Anda pasti pernah dengarkan kritik yang satu ini? Bitcoin itu boros energi, lebih boros dari negara Swiss. Ini argumen yang sering banget keluar dan ya, perlu kita bahas. Nah, grafik ini ngasih perspektif yang menarik. Angka konsumsi energi yang super tinggi itu seringkali datanya dari jaringan Bitcoin versi awal, yang kapasitas transaksinya masih rendah. Kalau kita bandingin, industri keuangan tradisional ternyata makan energi jauh lebih besar loh. Dan yang lebih penting lagi, teknologi blockchain itu terus berevolusi, dan sekarang udah ada sistem yang jauh lebih efisien dalam penggunaan energinya per transaksi. Logikanya sebenarnya simpel. Satu sistem global pada akhirnya akan jauh lebih efisien daripada jutaan sistem terpisah yang mencoba melakukan hal yang sama. Inilah kekuatan skala ekonomi. Nah, ini membawa kita ke bagian keempat dan mungkin bagian yang paling bikin takjub, masa depan yang interoperable. Coba deh bayangin sebentar, gimana kalau semua data kita, mulai dari perbankan, kesehatan, logistik, bisa ngobrol pakai bahasa yang sama. Sekarang ini kan data kita kayak terkurung di bentengnya masing-masing. Nah, Bitcoin ini menawarkan lapisan data universal, di mana semua aplikasi bisa nyambung satu sama lain secara alami. Dan ini contoh yang gampang banget dimengerti. Bayangin penerbangan penting Anda batal karena cuaca buruk. Di dunia yang interoperable, sistem bisa langsung ngecek data cuaca, langsung proses klaim asuransi Anda, dan bahkan langsung pesenin tiket baru di maskapai lain. Semuanya otomatis, karena semua informasinya ada di satu buku besar yang sama. Keren kan? Kekuatan satu buku besar ini nggak cuma buat contoh tadi. Ini artinya rantai pasokan yang jauh lebih mulus, proses bisnis yang serba otomatis, dan umpan balik instan antar industri. Batasannya?
Ya, benar-benar cuma imajinasi kita. Jadi, apa artinya semua ini? Yuk, kita tarik kesimpulannya. Inilah kesimpulan utamanya. Bitcoin itu bukan sekedar uang baru. Bitcoin adalah fondasi baru untuk internet. Sebuah lapisan data global yang bisa kita percaya, tempat kita bisa ngebangun generasi aplikasi dan layanan internet berikutnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita punya satu buku besar global yang bisa dipercaya oleh semua orang, hal-hal luar biasa apa yang bisa kita bangun di atasnya?